Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak dan para ibu, para saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya kalimat itu yang patut untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya, yang salah satu di antara tanda utama bahwasanya kita itu adalah orang-orang yang selalu dianugerahi oleh Allah kenikmatan dan kebaikan adalah berkumpulnya kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Tidaklah para jamaah sekalian orang yang bisa bangun di waktu subuh, kemudian dia itu menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid, kemudian bisa dilanjutkan langsung dengan aktivitas-aktivitas kebajikan, sehingga dia memulai amal kebajikan di hari itu dengan kebajikan yang agung. Maka itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Dan semoga ini bisa kita istiqomai di hari-hari kita, di waktu-waktu kita, sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin, kaum muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita yang berbarokah ini kita baca salah satu di antara hadisnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat mengimami kami. Ihda salatai al-ashi, salah satu dari dua salat sore, siang dan sore. Maksudnya mungkin ini salat zuhur, mungkin ini salat asar. Yang penting ini salat 4 rakaat. Jadi Abu Hurairah menceritakan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngimami kami salat, kemungkinan tatkala itu salat zuhur atau mungkin salat asar, salat yang itu 4 rakaat. Fasalla bina raka'ataini tsumma sallam. Ternyata beliau itu begitu salat sudah dapat 2 rakaat, beliau tiba-tiba salam. Ini beliau tiba-tiba salam. Padahal ini di kota Madinah, beliau sedang tidak safar. Kalau pas di luar itu nggak jadi bahasan. Ini pas di kota Madinah, di Masjid Nabawi, beliau sedang tidak musafir. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Setelah salam, beliau tiba-tiba bangkit bersandar pada salah satu tiang yang ada di masjid. Fattaqa'a 'alaiha ka'annahu ghadban. Jadi kayaknya beliau itu ada kemarahan gitu, gelisah gitu, ada sesuatu yang koyoke enggak beres, tapi apa itu enggak jelas bagi beliau. Jadi dia itu merasakan dalam hati nuraninya bahwa sholat tadi itu ada sesuatu yang enggak beres. Tapi sholat apakah itu? Apa yang enggak beres itu yang belum ditemukan oleh beliau. Fakharajat sar'anu min abwabil masjid. Sebagian kalangan, sebagian orang langsung begitu melihat bahwasanya salat itu sudah selesai, langsung keluar dari
masjid. Faqalu, serasa mengatakan, salaya mengatakan, qasuratis salah, salatnya dikosor toh. Wong salat zuhur kok cuma 2 rakaat. Qasuratis salah, salatnya dikosor toh. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar. Tatkala itu di tengah-tengah jamaah ada Abu Bakar, ada Umar. Fahaba an yukallima, tapi keduanya gitu ya, keduanya itu merasa takut gitu, untuk menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil qaumi rajulun fi yadayhi tul. Saat kala itu di tengah-tengah jamaah ada seseorang yang secara fisik tangannya itu agak panjang, gak normal kayak biasanya tangan, tapi tangannya itu agak panjang. Yuqalu lahu dzul yadain, dia itu biasanya dipanggil dengan nama dzul yadain, wong sing tangane dawa. Ini dzul yadain, ini orang yang tangannya agak gak normal, agak panjang dibandingkan orang yang lain. Qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, anasita am qasuratis salah? Ya Rasulullah, jenengan itu lali nopo salatnya dikosor? Jenengan itu lupa atau salatnya dikosor? Kala, beliau mengatakan, lam ansa wa lam tuksor. Enggak lupa, saya enggak lupa juga enggak dikosor. Kala, Rasulullah SAW lalu bertanya kepada para sahabatnya, akama yaqulu dzul yadain, apakah benar yang dikatakan oleh dzul yadain? Qalu, mereka mengatakan, na'am kih ya Rasulullah. Fataqaddama fasallama tarak. Akhirnya Rasulullah SAW pun maju kembali lalu melengkapi salat yang beliau tinggalkan tadi. Summa sallam, kemudian beliau salam. Summa kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau bertakbir lagi terus sujud. Ini sujudnya itu kayak sujud biasanya tadi pada waktu sholat atau mungkin lebih panjang dikit. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian beliau menegakkan kepalanya dan bertakbir. Bertakbir duduk di antara dua sujud. Summa kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau bertakbir lagi sujud agak panjang atau semacam sujud yang tadi. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian beliau bangkit duduk lalu mengucapkan salam kembali. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita dalam hadis ini sangat gamblang dan jelas gitu ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di kota Madinah di Masjid Nabawi. Kondisinya itu sholat zuhur atau sholat asar. Saya katakan tadi, yang penting ini kejadiannya sholat 2 rakaat. Sholat 4 rakaat, sholat zuhur atau sholat asar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengimami kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin ya ada para sahabat, di antara mereka Abu Bakar, di antara mereka Umar, di antara mereka Abu Hurairah perawi dari hadis ini, dan di antara mereka adalah para sahabat-sahabat yang lain. Qadarullah, beliau lupa. Baru dapat 2 rakaat terus salam. Baru dapat 2 rakaat terus salam. Beliau tuh sama sekali nggak merasa kalau ada yang nggak benar dalam sholatnya. Beliau nggak merasa lupa, jenenge lupa kan nggak ngerasa toh. Jadi beliau tuh nggak merasa lupa dan beliau tuh nggak ada niat untuk mengkosor sholat, karena yang namanya mengkosor sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat itu kan syaratnya safar. Sedangkan beliau tatkala itu di kota Madinah, tempat tinggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai seorang nabi yang jiwanya itu bersih, yang jiwanya itu suci, beliau itu merasakan ada sesuatu yang nggak benar dalam sholat tadi. Ada sesuatu yang kurang beres dalam sholat tadi. Tapi apa itu? Itu yang tidak beliau ketahui. Itu yang tidak beliau ketahui. Sahabat-sahabat besar itu nggak enak ngomong sama Rasulullah SAW. Abu Bakar itu tahu kalau sholatnya tadi 2 rakaat. Umar juga tahu kalau sholatnya tadi itu 2 rakaat. Tapi mau ngomongi Rasulullah itu
gimana gitu perasaan nih, kok masuk Rasul disalahno, itu kan ya nggak penak tuh. Jadi Rasul kok disalahno, teman biasa gitu sih salahno nggak apa-apa, tapi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Umar tuh pikirannya jangan-jangan sholatnya ganti judul. Kan selagi Rasulullah SAW masih hidup, selagi wahyu masih turun, hukum itu kan bisa berubah. Ini hukum itu kan bisa berubah. Saya pernah mengatakan bahwasanya sholat yang ada sekarang ini sholat fase ketiga. Sholat yang ada sekarang ini bukan sholat model pertama, ini sholat sudah tahapan yang ketiga. Sholat yang pertama itu sholat sebelum Isra Mi'raj. Jadi itu sholat pertama, sholat sejak Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi sebelum Isra Mi'raj. Itu sholat mutlak. Jadi belum ada sholat 5 waktu. Terus pokoknya pengen sholat, ya sholat. Dan semuanya 2 rakaat. Kapan? Ya semoga-moga karepe dewi, terserah. Terserah. Itu sholat dari awal kenabian sampai sampai peristiwa Isra Mi'raj. Itu fase pertama, tahapan pertama. Yang kedua, sholat setelah Isra Mi'raj. Ada perintah sholat 5 waktu. Saat itu mulai ada sholat 5 waktu. Sudah ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya semua rakaatnya 2, kecuali sholat jadi maghrib tetap 3. Jadi subuh, zuhur, asar, isya semuanya 2, kecuali maghrib. Itu 3 rakaat karena witirnya siang. Ini berlangsung mulai Isra Mi'raj sampai tahun kedua Hijriyah. Sampai tahun kedua Hijriyah. Berarti sekitar 5 tahun. Jadi sekitar 5 tahunan, 4 sampai 5 tahunan sampai tahun kedua Hijriyah di sekitar bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Kemudian sholat diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merubah jumlah rakaat. Zuhur, asar, isya diganti 4, subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Jadi maghrib itu tetap 3. Lah, peristiwa hadis ini perawinya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam di awal tahun ke-7 Hijriah. Khawatir Abu Bakar jangan-jangan ganti tahap keempat gitu. Jadi ganti nih. Makanya mereka nggak berani langsung ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jadi jenengan lupa atau gimana gitu. Mereka itu nggak berani langsung ngomong sama Rasulullah SAW. Ada bayangan pikiran jangan-jangan sholat berubah lagi. Gaya sholat, modalnya sholat, tahapan sholat itu berubah lagi. Ini berubah lagi. Makanya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Hurairah, dan ada para sahabat-sahabat senior. Mereka nggak berani ngomongi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, salah satu di antara sahabat, bukan sahabat-sahabat senior dan bukan sahabat-sahabat utama. Semua sahabat itu utama, tapi tetap di antara mereka berlevel, gitu ya. Dzul Yadain itu secara fisik beliau itu, secara status beliau itu bukan ring satunya sahabatnya Rasulullah SAW. Secara fisik, jadi beliau itu tangannya itu rodok dawa. Orangnya itu kan normalnya kan segini toh. Itu agak panjang lagi. Ini si panjang tangan, tapi bukan penjuru loh ya. Memang fisiknya tangan ini ku panjang. Karena tangannya itu panjang, gitu ya. Tangannya itu panjang, maka dia dikenal oleh para sahabat dengan nama Dzul Yadain. Dzul Yadain itu wong sing tangane dawa, sing agak gak normal tangannya. Ini Dzul Yadain itu mengatakan, ya Rasulullah, jenengan tadi supi, nopo sholatnya dikosor. Apa sholatnya itu dikosor? Karena beliau itu tidak ada niat kosor dan yakin nggak lupa. Beliau itu ngomong, saya nggak lupa juga nggak dikosor. Akhirnya beliau memastikan kepada para sahabat, enggak toh, bener toh, sholat tadi 2 rakaat toh. Oke ya Rasulullah, sholat itu 2 rakaat. Apa yang dilakukan oleh beliau SAW? Segera beliau itu bangkit. Segera beliau itu bangkit kembali, lalu nambah 2 rakaat, takbir lagi, sholat 2 rakaat, langsung salam.
Begitu selesai salam, terus sujud 2 kali. Sujud, duduk, sujud, terus salam lagi. Terus nyanyi salam lagi. Ini kejadian yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah nyanyi sallallahu alaihi nyanyi wa ala alihi wasallam. Ada sini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nyanyi faedah-faedah yang sangat berharga. Kita bahas sesuai dengan waktu yang kita miliki. Yang pertama, hadis ini para jemaah sekalian menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa seperti kita. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa seperti kita. Beliau itu bukan dari bangsa malaikat, apalagi dari bangsa jin. Beliau itu bukan Tuhan, beliau itu bukan anak Tuhan. Bedanya beliau dengan kita sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan, mendeklarasikan, mengikrarkan kepada semua umat manusia, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, deklarasikan, umumkan, innama ana basyarum mithlukum, aku itu manusia biasa seperti kalian. Yani tapi yuha ilayya, aku itu diberi wahyu. Makanya beliau tatkala menyebut dirinya sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengatakan Abdullah wa rasuluh. Abdullah, saya ini manusia, hambanya Allah, tapi diberi wahyu. Makanya Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 2 titik utama ini yang perlu dipegang tatkala kita itu mensikapi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau itu adalah seorang hamba. Beliau itu seorang manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Oleh karena itu, semua status manusia ada pada beliau. Beliau itu pernah dilahirkan. Beliau itu pernah jadi bayi, anak kecil, dewasa, sepuh, wafat. Beliau itu juga lapar, butuh makan, haus, butuh minum. Beliau itu juga capek, butuh istirahat. Beliau itu juga ngantuk, butuh tidur. Beliau itu juga butuh sebagaimana semua manusia membutuhkannya. Karena memang beliau itu adalah manusia. Karena memang beliau itu adalah manusia. Karena beliau itu adalah manusia, jangan statuskan sebagai Tuhan, jangan statuskan sebagai anak Tuhan. Makanya dulu tatkala ini sebagian sahabat itu muji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang melampaui batas. Ingat teman saya, dengan pujian yang melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak senang. Beliau itu negur para sahabat itu dengan mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluh. Yani kalian itu jangan muji aku, la tutruni, kalian itu jangan muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Orang-orang Nasrani menempatkan Isa bin Maryam itu kan thalithu thalathah, salah satu dari unsur ketuhanan. Salah satu dari unsur ketuhanan. Di antara mereka ada yang menyatakan Isa itu anaknya Tuhan, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalian wahai para sahabat, kalian wahai kaum muslimin, jangan puji-puji aku, jangan sanjung-sanjung aku, jangan muliakan aku kayak orang-orang Nasrani memuliakan Isa bin Maryam. Aku ini hanya seorang hamba. Sebut diriku sebagai Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Tapi karena beliau seorang Rasul dan ini makam kedua, maka jangan diperlakukan seperti manusia biasa. Wajib untuk dihormati lebih daripada menghormati manusia biasa. Wajib untuk dimuliakan lebih daripada memuliakan manusia biasa. Wajib untuk beradab sopan santun kepada beliau lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Beliau seorang Rasul. Makanya beliau sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum
hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia itu cinta kepada aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak-anaknya, dan cintanya kepada semua manusia yang lain. Itu yang nyampaikan Rasulullah SAW sendiri. Kamu tidak akan bisa dianggap imanmu sempurna sampai kamu itu mencintai diriku, kata beliau SAW, lebih daripada cinta kamu kepada orang tuamu, kepada anakmu, kepada semua orang, dan kepada dirimu sendiri. Umar bin Khattab tatkala mendengar hadis itu, beliau itu mikir-mikir, ya Rasulullah, nek kula dikengken cinta sama jenengan lebih daripada cintaku sama bapakku Khattab, lebih daripada cintaku sama anakku Abdullah, ngono ya, lebih daripada cintaku sama orang lain, sakit ya Rasulullah, saya siap, bisa. Tapi suruh nyintain jenengan lebih daripada aku cinta pada diriku sendiri, enggak sakit ya Rasulullah. Umar kan wong jujur blak-blakan apa anane. Saya kalau disuruh cinta ke jenengan lebih daripada saya cinta pada diriku sendiri, enggak ya Rasulullah, aku belum siap, aku enggak siap ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Enggak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada cintamu pada dirimu sendiri. Kamu enggak akan bisa mencapai iman sampai engkau melakukan itu yang sempurna. Akhirnya Umar mengatakan, "Nggih ya Rasulullah, al-an." Yani kalau begitu saya sekarang akan mencintaimu lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri. Itu makom kerasulan, makom kenabian. Yani makom kerasulan, makom yani kenabian. Maka segala sesuatu yang menjadikan orang itu kurang adab kepada beliau SAW, itu mesti dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Hujurat, Rabbuna Jalla wa Ala, Jalla wa Ala mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalian itu nek ngomong di depan Rasulullah, jangan sampai suaramu itu lebih keras dibandingkan suaranya Rasulullah SAW. Ini, iku sing susah itu sing ngomongannya banter-banter itu. Ini ngomong lirik-lirik biasa-biasa aja. Karena orang itu nih ngomong terus yang jawab itu lebih banter, itu meskipun gak ada niatan, gak adab, tapi kan nuansa kurang sopan itu ada. Nuansa kurang sopan itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang negur, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau itu meninggikan suara di atas suaranya sang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pegang ini. Jangan pegang ini. Posisikan diri kita di dua sisi. Kita memperlakukan beliau, yakni adalah seorang manusia biasa, tapi juga seorang Rasul. Lah, di antara tanda yang dalam hadis ini yang menunjukkan beliau itu manusia biasa, itu adalah beliau itu juga lupa. Namanya juga manusia biasa, tapi kelasnya Rasulullah SAW lupanya itu barokah. Di kelas kita kan laline itu pun apa? Lupanya beliau itu disengaja oleh Allah ben beliau itu tengah-tengah sholat lupa. Kenapa? Agar jadi syariat. Seandainya beliau nggak pernah lupa, itu susah kayaknya kita sholat. Kenapa? Pas kita lupa, gonok contoh nih. Padahal kelas-kelas kita lupa itu ya sering loh tengah-tengah sholat lali. Makanya beliau SAW mengatakan, innama ansa li usyarri. Saya itu lupa. Dalam surat yang lain, innama unassa. Aku itu dijadikan oleh Allah lupa untuk jadi sebuah syariat. Jadi untuk menjadi sebuah syariat. Kalau orang itu lupa dalam ibadah haji, ini dalam ibadah haji, dalam ibadah salat, gitu ya, dalam ibadah salat. Karena semua perbuatan Rasulullah SAW itu menjadi bagian dari syariat, yakni agama kita, yakni yang mulia. Faedah yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini, yakni hadis yang berbarokah ini tentang keagungan syariat kita yang mulia. Jadi syariat kita itu
mencocoki semua tabiat dasar manusia, semua fitrah manusia. Agama Islam itu agama fitrah, agama yang tidak pernah menentang kondisi manusia. Manusia itu tidak bisa keluar dari kodrat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Manusia itu lapar, manusia itu punya syahwat, manusia itu ngantuk, ini butuh tidur. Manusia itu lupa. Manusia itu kecil, gede, tua, wafat. Itu kan kodrat yang nggak bisa ditolak. Siapapun orang mengalami itu. Siapapun orang mengalami itu. Manusia itu senang kepada lawan jenis, senang kepada harta benda, senang kepada anak. Itu semua kodrat manusia yang memang manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kodrat tersebut. Lah, syariat agama kita itu mencocoki semua kodrat itu. Gak pernah Islam itu melarang yang menjadi kodratnya manusia. Gak pernah syariat Islam itu memerintahkan sesuatu yang gak mungkin dimampui oleh manusia. Yang dilakukan oleh Islam hanya ngatur. Ini hanya ngatur. Orang itu lapar, butuh makan. Orang itu Jadi punya syahwat, butuh apa? Butuh lawan jenis, ngono ya. Butuhnya kan lawan jenis kalau syahwat. Orang itu jadi ngantuk, butuh tidur. Orang itu apalagi lah gitu. Tatkala memang itu kodrat manusia, maka nggak pernah Rasulullah SAW syariat itu melarang makan gitu. Melarang makan. Yang dilakukan oleh Islam itu ngatur makan. Ngatur makan. Apa yang boleh dimakan, bagaimana caranya makan, di waktu-waktu tertentu bagaimana waktunya makan. Hanya itu. Kalau makan dilarang, nggak ada. Misalkan syahwat, Islam tidak pernah kemudian melarang menyalurkan syahwat. Yang diatur itu adalah, yang dilakukan oleh agama kita adalah mengatur penyaluran syahwat dengan cara nikah, tidak kemudian ngawur. Ini tidak kemudian ngawur. Begitu juga dengan semua kodrat yang lain. Karena itu fitrah manusia. Maka tatkala ada satu syariat, ada satu aturan, ada satu undang-undang, ada satu ajaran agama yang sampai melarang kodrat ini, yakin yang ditampilkan ke permukaan kayaknya begitu, faktanya enggak juga. Sudah maklum bahwasanya katanya pendeta sebagian agama itu nggak boleh nggak boleh nikah, nggak boleh nikah. Yo gak nikah memang, tapi ngonoane yuk jalan. Ya ampun apiye ngono carane. Terus sembunyi. Itu sudah berita umum, tidak bisa ditolak. Kenapa? Manusia. Itu adalah manusia. Sebagian sahabat dulu itu kan zaman Rasulullah itu kan sering sering perang, sering jihad fisabilillah. Lah kalau sudah kadung jihad itu kan berangkat berbulan-bulan gitu baru kemudian pulang. Lah namanya jihad itu kan ya nggak bawa bojo toh, bawa istri. Nek jihad bawa istri ku jenenge rekreasi. Jangan mau perang, mau jihad fisabilillah bawa istri, bawa anak itu rekreasi jenenge. Nggak bawa istri. Sedangkan mereka adalah kaum laki-laki. Mereka itu kaum laki-laki yang memang ditakdirkan oleh Allah, laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Tapi apa kondisinya? Mereka istrinya ada di kota Madinah, mereka sedang di medan juang. Gejolak syahwatnya sulit untuk dikendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi
Yani wa ala alihi wasallam, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian dimintai izin sama Rasulullah sama para sahabat. Ya Rasulullah, kami nyuwun izin menghilangkan syahwat kami ya Rasulullah daripada zina. Pripun carane? Ini pripun carane, Pak? Seorang laki-laki kalau kepingin nggak punya syahwat, tapi ojo loh, haram nih, Pak. Ini haram. Jadi kalau kepingin nggak punya syahwat, itu ada satu cara, itu yang dalam istilahnya itu namanya dikebiri, gitu ya. Namanya itu dikebiri. Piye carane? Ojo takon aku, pokoke dikebiri ngono. Dikebiri itu menjadikan laki-laki itu nggak punya syahwat. Di depan dia wanita yang sangat cantik dengan tembok itu gondok beda nih. Pokoknya gak bisa syahwat ngono ya. Menghadapi wanita yang sangat cantik dengan menghadapi wajahnya ketek itu gondok beda nih. Wis padha ngono ya. Karena dia nggak punya syahwat. Tapi ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan. Kalau semua orang yang soleh kemudian kepingin rajin ibadah, kepingin nggak terganggu syahwati, terus kebiri, lah nanti lah gak duwe anak wong soleh. Ruwet tambahan. Ya. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa solusi, dan solusinya ini panjang bahasanya, kapan-kapan kita bahas kalau pas ngepasi urutan hadisnya. Tapi yang penting, karena memang itu fitrah yang nggak bisa ditahan, makanya ada syariat nikah, makanya ada syariat ini, ada syariat itu, ada syariat itu, untuk agar syariat itu sesuai dengan kodratnya. Syariat itu sesuai dengan kodratnya. Begitu. Jadi agama kita itu agama yang sesuai dengan fitrah. Dalam masalah perintah pun begitu. Tidak ada perintah dalam agama kita itu yang sampai tidak dimampui oleh manusia, atau bahkan tidak ada dalam syariat agama kita syariat yang memberatkan umatnya. Semua syariat agama kita itu gampang, mudah. Innama bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku itu diutus oleh Allah, kata Rasulullah SAW, membawa agama yang hanif, membawa agama yang lurus, dan membawa agama yang mudah. Apa sih yang sulit dalam agama kita? Salat. Salat itu yang sulit apa, Pak? Berat, yang berat apa? Nggak ada ya, Pak. Ini nggak ada. Puasa itu kan hakikatnya sarapan maju, makan siang mundur. Benar. Sarapan asalnya jam 6, maju jam 3:30. Makan siang asalnya jam 2, mundur jam 6, ngono tok. Jadi hakikat ibadah itu ringan, semuanya itu jadi ringan, gak ada yang memberatkan. Ada berat dikit saat Ramadan safar boleh berbuka, saat Ramadan sakit apa? Boleh berbuka. Saat orang safar sholat menjadi 3 kali, gitu toh. Subuh, duhur, asar sekali, maghrib, isya sekali dijamak. Sudah gitu dikosor lagi. Ini dikosor. Jadi syariat itu menjadi ringan, menjadi lebih ringan kalau kondisi-kondisi yang memang agak memberatkan. Lah, kalau syariat itu kemudian ada orang merasa syariat itu kok berat gitu ya, dirasakan itu kok abot gitu, maka itu cuma 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di baliknya itu ada manfaat yang amat sangat besar. Ada memang 1-2 syariat itu yang abot, berat, konsekuensinya itu berat gitu. Paling gampang jihad fisabilillah, jihad dalam arti perang nih. Ini jihad senjata dalam arti perang. Itu memang konsekuensinya berat, mati, bojone janda, anak yatim, hartanya habis, ngono toh. Dan memang berat, luka dan macam-macam. Tapi di balik itu manfaat yang besar untuk kaum muslimin dan manfaat yang besar untuk pelaku jihad fisabilillah, untuk mujahidnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, syariatnya nggak berat, tapi jiwa kita yang kotor. Ilustrasinya begini loh, Pak. Nek jenengan, nek kita itu ya kondisi perut normal, sehat, kondisi mulut apa? Sehat, kondisi tenggorokan ini sehat. Kalau makan pecel itu rasanya apa? Enak. Mangan pecel yuk mulutnya enak, pada waktu pecel dikunyah masuknya enak sampai di perut.
dirasakan enak, wongi warak, sehat gitu. Nek kondisi badan kita sedang sehat, coba nek sariawan, yuk jangankan pecel, bubur ayam itu loh gak kuat. Nah, nasi putih sebenarnya, air putih itu loh nangis. Bukan masalahnya pecelnya itu mas berat, bukan masalahnya bubur ayam itu berat, bukan masalah air itu berat, semuanya enak. Yang masalah mulut, yang masalah mulutnya sedang sakit. Orang itu kalau perutnya sedang sehat, makan apapun itu enak. Tapi begitu mulutnya bermasalah, lambung bermasalah, mangan nasi goreng muntah, mangan bubur muntah, yang bisa diinfus. Apa buburnya yang bermasalah, yang berat? Bukan. Syariat gak jauh-jauh dari itu ilustrasinya. Apa sih yang berat dalam sholat 5 waktu di masjid? Apa sih yang berat dalam puasa Ramadan? Apa sih yang berat dalam mengeluarkan zakat? Zakat itu kan 2,5% per 1 juta. 25.000 toh kalau mencapai nisab. Ini kalau mencapai nisab. Nggak ada yang berat dalam agama kita. Tatkala kemudian ada orang itu merasakan berat, abot, hati-hati Pak nggih, hati-hati Bu nggih. Kalau kita merasakan agama kita itu berat, berarti jiwa kita yang sakit. Bukan syariat kita yang berat, jiwa kita, hati kita yang sedang sakit. Maka yang dibutuhkan itu bukan ngocehi tentang syariat, tapi obati jiwa, obati hati, sehatkan hati. Syariat itu jadi ringan. Suatu hari ada seorang sahabat, beliau itu menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watul itu, ya Rasulullah, inna syara'i'a qad sakulat alaina. Ya Rasulullah, syariat ini kok terasa abot ngoten ya Rasulullah. Itu ternyata model koyo ngono ket mbiyen wis ana. Inna syara'i'a qad sakulat alaina. Ya Rasulullah, syariat ini kok tambah lama tambah akeh, tambah lama tambah berat, tambah lama tambah banyak gitu ya. Kok terasa berat gitu ya Rasulullah. Maunya beliau itu kan menghadap sama Rasulullah. Rasulullah itu punya hak menentukan syariat, jadi dikurangi bepiye ngono. Jadi ternyata jawabannya Rasulullah SAW itu membuat kaget. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Mas, kalau kamu merasa syariat ini berat, ada solusinya. Lisan kamu jangan sampai kering dari zikrullah. Jadi selalu kamu itu kok zikir ngono. Iki nih model-model kita nu paling protes sama Rasulullah. Pripun to ya Rasulullah? Wis wadul nyene syariate berat malah ditambahi kongkon zikir ngono ya. Tapi kenapa solusi itu yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Ini kan ada orang merasa syariat itu berat, malah solusinya disuruh zikir terus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW paham banget. Masalahnya bukan di syariatnya. Masalahnya itu adalah di hatinya yang masih kotor. Dan salah satu di antara cara membersihkan hati yang kotor itu adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek wong itu wis berzikir, bersih hatinya, disucikan hatinya, ringan syariat itu. Yang ringan syariat itu. Makanya jangan heran pada sembilan. Ini ono uwong itu siap melaku 3 kilo jalan kaki menanjak gara-gara mau sampai puncak gunung. Bukan haram loh ya. Para pendaki gunung itu siap. Dan seneng sehat gitu. Tapi begitu nyampe rumah, sudah nyampe acara daki gunung, nyampe rumah ono azan,
katanya badannya nggak kuat. Iku sing masalah badane, syariate atau hatinya yang sedang sakit. Yang masalah itu adalah hatinya yang sedang sakit. Hati yang sedang sakit. Tidak ada dalam agama kita itu syariat yang tidak sesuai dengan kodrat manusia. Makanya karena kodrat manusia itu lupa, manusia itu dijadikan oleh Allah itu kodratnya lupa. Nggak ada manusia itu yang tidak lupa. Makanya kata orang-orang Arab, yakni manusia itu disebut manusia karena nisyan, gitu ya, karena lupa. Wong itu siapapun dia, jangankan kita sekelas Rasulullah SAW itu lupa. Makanya ada syariat, yaitu bagaimana kalau sholat lupa, bagaimana kalau puasa lupa, bagaimana kalau makan lupa nggak baca basmalah, bagaimana kalau begini lupa, bagaimana kalau begitu lupa, sampai ono syariat bagaimana kalau orang lupa istrinya. Dibahas lagi, doa pas bahas iki Pak. Ini kapan-kapan yang dibahas. Ini sampai lupa, ya. Ada satu hukum bagaimana kalau laki-laki itu sampai lupa wis cerai atau belum sama istrinya. Aku wis pegatan apa durung, ngono, pegatan apa durung, pegatan apa durung. Itu syariat itu sampai bahas itu. Kenapa? Karena memang manusia itu kodratnya lupa. Jadi pegang agama kita itu indah, sangat mulia, sangat indah. Semua permasalahan hidup itu sudah ada ketetapannya. Tugas kita mempelajari dan mengamalkannya. Faedah yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil dari hadis ini adalah tentang syariat dalam salat namanya sujud sahwi. Ngoten nggih. Syariat dalam salat namanya ini sujud sahwi. Syariat dalam salat namanya sujud sahwi. Kejadian tadi kan beliau itu lupa. Terus nambah salat 2 rakaat gitu. Terus sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sujud yang wajib dilakukan kalau ada orang yang lupa saat sholat, Tapi cermati sekalian, singkat aja, waktunya mepet. Lupa saat sholat itu ada 3 kemungkinan. Lupa rukun-rukun sholat. Yang kedua, lupa wajib-wajib sholat. Yang ketiga, lupa sunnah sholat. Lah perincian apa itu yang rukun, apa itu yang wajib, apa itu yang sunnah, itu di kajian fikih ya, kita nggak bahas sekarang. Jadi yang penting lupa, kita hanya mengambil faedah dari hadis tadi. Lupa dalam sholat itu ada 3 kemungkinan. Lupa rukun sholat, lupa rukun sholat ya kayak Al-Fatihah, ruku, sujud. Jadi itu rukun-rukun sholat. Ini rukuknya loh ya, gerakan rukuknya, bukan bacaannya. Sujudnya, gerakan sujudnya, bukan bacaannya. Yang kedua, lupa wajib-wajib sholat. Di antara wajib-wajib sholat adalah duduk tahiyat. Yang pertama, tasyahud yang pertama. Ini untuk sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib. Gitu ya. Yang ketiga, lupa sunnah sholat. Semacam apa sunnah salat? Contoh aja. Doa iftitah dalam mazhab jumhur. Contoh lagi, bacaan ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Itu lupa sunnah salat. Jika orang itu lupa rukun itu harus dikerjakan dan gak boleh ditinggalkan sampai pun lupa. Sampai pun lupa, nggak bisa ditinggalkan. Makanya kalau orang itu lupa rukun sholat, misalkan sholat terus gak ruku, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, terus baca surat. Begitu selesai baca surat, Allahu Akbar, sujud. Menjenengi wong lali, nyanyi Allahu Akbar langsung sujud. Berarti ada 2 rukun yang dia tinggalkan karena lupa. 1 ruku, 2 i'tidal. Orang dari berdiri baca surat langsung sujud itu mendatangkan otomatis meninggalkan 2.
meninggalkan dua rukun, rukuk sama i'tidal. Yani Allahu Akbar itu sujud. Nah, apabila dia meninggalkan rukun karena lupa, ini kita bahas lupa loh ya, karena kalau meninggalkan karena sengaja itu salatnya otomatis batal. Karena lupa, maka ada dua kemungkinan. Dia itu ingatnya, namanya lupa, ingatnya itu masih di dalam sholat, atau ingatnya sudah selesai sholat. Kalau ingatnya masih di dalam sholat, antara yang lupa tadi dengan ingat jaraknya dekat atau jaraknya jauh. Jika jaraknya dekat, maka langsung balik. Yani Allahu Akbar sujud, padahal belum rukuk, belum i'tidal. Sujud, begitu sujud, astagfirullah, lali, lupa ingat sendiri atau diingatkan sama jamaah. Yang penting lupa, kemudian dia ingat. Begitu ingat, apa yang dilakukan? Berdiri lagi, takbir, Allahu Akbar, berdiri, lalu takbir lagi, ruku, i'tidal, lanjut sholat kayak biasanya. Dan nanti di akhir sholat sujud sahwi. Di akhir sholat itu sujud sahwi. Ini lupa rukun dan ingatnya masih dekat. Yang kedua, lupa rukun, ingatnya di dalam sholat dan sudah jauh jaraknya. Gambarannya lupa rukuk, lupa i'tidal. Begitu selesai baca surat Allahu Akbar, sujud. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, terus berdiri, rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah, amin, baca surat, mau takbir ruku, ingat, astagfirullah, rakaat yang pertama gak ruku, ingatnya jaraknya sudah jauh, lupanya di rakaat yang pertama, ingatnya di rakaat yang kedua. Kalau kondisi yang semacam ini, rakaat yang pertama dianggap batal, dianggap gak ada. Jadi sekarang ini yang mestinya rakaat yang kedua dianggap rakaat yang pertama. Berarti nanti nambah. Berarti nanti ini posisi imam atau posisi sholat sendirian ya. Ini posisi sholat paling enak itu menjadi makmum. Mungkin manut. Manus imam ruku, mila ruku, imam i'tidal, mila i'tidal. Imam salam, mila salam. Jadi makmum kan enak toh. Posisi orang itu bisa lupa itu kan cuma dua posisi. Ini gak imam, sholat sendirian. Ini makmum kan gak bisa lupa. Wong manut kok. Manut kan. Jadi manut, posisinya itu manut. Nah, jadi kondisinya tadi dia ingatnya sudah di rakaat yang kedua, lupanya di rakaat yang pertama. Maka rakaat yang pertama dianggap tidak ada. Rakaat yang sekarang dianggap rakaat yang pertama. Terus nanti nambah. Terus nanti nambah. Gitu ya. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, lupa saat sholat, ingatnya selesai sholat. Ingatnya selesai sholat. Lupa rukun, ingatnya selesai sholat. Dan jaraknya masih dekat. Baru selesai salam, terus diingatkan. Kayak kejadian ini. Kejadian dalam hadis tadi. Imam, tadi rakaat pertama itu jenengan gak ruku. Jenengan gak ruku. Nggih toh. Yani, ya, nggih jenengan gak ruku. Jadi diingatkan setelah selesai salam. Apa yang dilakukan, Imam? Nambah satu rakaat. Terus sujud sahwi. Nambah satu rakaat. Jangan ngulangi sholat. Nambah satu rakaat. Kenapa nambah satu rakaat? Kan rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga sah. Yang nggak sah kan rakaat yang pertama. Maka dianggap rakaat yang pertama nggak ada dan sholatnya masih dua rakaat. Sholatnya masih ini apa? Kok masih dua rakaat? Ini sholat duhur ya. Sholatnya 3 rakaat, nambah 1 rakaat. Gitu nih. Tambah 1 rakaat. Baik. Ini ingatnya setelah sholat jaraknya wis lama. Kadung mulai, kadung mangan, kadung ngombe, wis kadung istirahat,
Telepon karo jamaah. Ini, Ustaz, sholat duhur tadi itu perasaan rokaat jenengan yang pertama itu nggak ada rukuk loh. Akhir langsung WA di grup jamaah, kan rata-rata nggak ada grup toh. Yang sholat duhur hari ini saya tanya, bener nggak rokaat yang pertama tadi? Nggak sholat? Nggak awak. Nggak rukuk, nggak i'tidal. Rata-rata jawaban ini, nggih Pak Imam. Lah kok nggak ada ingatkan? Pokok nggih. Berarti ngulangi sholat lagi. Di mana? Ya masing-masing wis kadung mulai dhewe-dhewe. Mosok azan lagi. Ini sholat lagi. Nggih, gitu ngulangi. Kenapa ngulangi? Sholat tadi kan nggak sah. Kenapa nggak sah? Meninggalkan rukun. Sholatnya nggak sah, harus diulangi lagi. Ngoten nggih. Itu kalau apa? Lupa meninggalkan rukun, gitu ya. Jadi kabarnya semacam itu. Dan semuanya ditutup dengan sujud sahwi karena ada yang lupa, kecuali kondisi yang terakhir, yang ngulang sholat tadi, ya jangan sujud sahwi, wong ngulang kan nggak ada lupa, ngulang. Yang kedua sekarang, yang ditinggalkan itu wajib sholat. Wajib sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan. Kalau ditinggalkan sengaja, sholatnya nggak sah. Kalau ditinggalkan karena lupa, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi, nggak perlu diulang. Suatu hari Rasulullah SAW itu sholat duhur. Kemudian beliau di rakaat yang kedua, mestinya kan tahiyat toh, Allahu Akbar, langsung berdiri. Jadi pada waktu beliau sudah berdiri, beliau itu baru ingat kalau nggak tahiyat. Beliau mengisyaratkan kepada para sahabat untuk berdiri. Para sahabat pun semuanya berdiri. Kemudian di akhir rakaat yang keempat, beliau itu sujud sahwi terus salam. Itu landasan kalau yang ditinggalkan itu wajib sholat, nggak perlu kayak rukun tadi, nggak perlu ngulangi, tapi langsung jalankan aja, teruskan saja. Di akhir sholat nanti ditutup dengan sujud sahwi. Lah, yang rukun, yang wajib itu apa saja Ustaz? Antum tanya Ustaz fikih. Ini kita kan kajiannya hadis toh. Ini antum tanya, jangan tanya Ustaz fikih, ini ya. Karena itu perinciannya panjang. Yang penting kalau rukun itu wajib diulang. Rukunnya yang lupa tadi, kalau wajib itu langsung bablas, langsung lanjut aja, sama-sama sujud sahwi, sama-sama nyanyi sujud sahwi. Terakhir, kalau yang lupa itu sunnah salat. Kalau yang lupa itu sunnah salat, maka jenenge sunnah salat ditinggalno sengaja, yuk gak masalah. Tinggalkan karena lupa, yuk tambah gak masalah, wong sengaja gak masalah. Jadi dalam arti sengaja itu gak masalah, apalagi karena lupa, maka tidak perlu untuk sujud sahwi, tidak perlu untuk sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah 2 kali sujud. Allahu Akbar, terus sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, terus salam. Ini terus salam. Doanya sama dengan sujud-sujud yang lain. Subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma, atau subuhun kudus, atau yang lainnya. Kenapa? Tidak ada dalil sahih yang menetapkan adanya doa khusus. Tatkala tidak ada dalil sahih yang menetapkan adanya doa khusus, maka kembali kepada zikir awal, yaitu zikir sujud. Dan saya minta tolong kepada para asatidzah, kepada para kiai yang hadir maupun yang tidak hadir, saya sudah capek nelaah masalah ini, tidak menemukan adanya zikir khusus. Kalau di antara jenengan, para kiai-kiai saya, para guru-guru saya,
itu tahu ada zikir khusus dengan dalil yang sahih, maka minta tolong sekali disampaikan. Jazakumullahu khair, insyaallah jadi ilmu baru bagi saya. Tapi sampai detik ini saya tidak menemukan ada dalil khusus yang menyebutkan ada zikir khusus di sujud sahwi. Maka kaidahnya, kalau ada syariat terus tidak ada zikir khusus, berarti kembalinya ke zikir umum. Yang jenenge sujud itu ya subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, kemudian subuhun kudus, dan beberapa zikir-zikir sujud yang lainnya. Sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa dilakukan setelah salam. Kalau sebelum salam prakteknya berarti fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai sampai akhir dari doa itu. Kemudian Allahu akbar sujud, Allahu akbar duduk, Allahu akbar sujud, Allahu akbar salam. Kalau setelah salam prakteknya innaka hamidum majid, terus doa, terus salam, terus sujud, duduk, sujud, duduk, salam, sebagaimana perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua perincian yang muncul di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan semuanya sebelum salam, sebagian ulama mengatakan bebas pilih, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Sebagian ulama mengatakan yang Rasulullah sebelum salam, yang Rasulullah setelah salam, yang lain bebas, gitu ya, terserah pilih. Tapi ada satu cara pandang yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada satu cara pandang yang sangat bagus dari beliau. Beliau mengatakan, nih lupanya itu efeknya ngurangi, maka sebelum salam, sujudnya sebelum salam. Ngurangi contoh, nggak tahiyat tadi, itu kan ngurangi. Nek lupanya itu berefek nambah, koyok apa? Koyok orang lupa rukuk tadi, itu kan efeknya nambah, berarti nambah apa? Nambah sujud toh, kan berdiri Allahu Akbar sujud, tengah-tengah sujud, ingat kalau belum ruku, akhirnya berdiri lagi, terus ruku, i'tidal, sujud lagi, berarti ada nambah. Lupa yang punya efek nambah, lupa yang punya efek nambah sujudnya setelah salam, itu kata beliau. Yang kedua atau yang ketiga, kalau lupa, ini kalau lupa, dan lupa ini ada perinciannya. Ini bagi imam atau bagi makmum? Bagi imam, bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum, manut imam. Ini manut imam. Mana tadi makmum itu? Imami sebelum salam sujud sahwi, melok sebelum salam. Imami setelah salam sujud sahwi, melok setelah salam. Gitu. Jadi enak kalau dari makmum. Ya Allah, insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Kita tidak bahas fikih ya. Jadi tapi bahas lewat hadis itu perincian hukum-hukum yang berkaitan dengan perincian hukum fikihnya juz sahwi, bisa dibahas oleh para asatidzah yang mengajarkan fikih insyaallah. Kita akhiri majelis kita, semoga ada barokah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.